Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Made Review. Dan pada video kali ini saya bakalan ngebahas sebuah HP murah yang saya beli di Shopee dengan harga cuma 700 ribuan saja. Nah, HP ini sih sebenarnya HP lama ya, dirilis sekitar 3 atau 4 tahunan yang lalu. Tapi kata si seller yang jual, HP ini masih baru dan masih dapat garansi 1 tahun. Setelah saya cek spesifikasinya itu masih lumayan oke, dan saya semakin penasaran buat ngebahas HP ini. Apakah masih worth it digunakan di tahun ini? So, langsung saja kita unboxing dulu. Oke, ternyata kita dapat bonus kartu smartphone ya dari sellernya. Nah, dan ini adalah Xiaomi Redmi 4X, HP dari Xiaomi yang dirilis kalau nggak salah pada tahun 2017 lalu. Dan HP ini saya dapatkan di Shopee dengan harga cuma 700 ribuan saja. Kata sellernya HP ini masih dalam kondisi baru. Tetapi kalau saya lihat ini plastiknya sangat-sangat nggak rapi ya. Ini juga sudah sobek. Jadi kelihatan sekali kalau ini adalah HP refurbished. Oke, nggak masalah dan langsung saja kita bahas lebih lanjut. Nah, di bagian depannya itu ada 4X. Di bagian sampingnya menggunakan bahasa Cina ya. Nah, dan di bagian belakangnya ini ada spesifikasinya. Redmi 4X yang menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 435 dengan prosesor octa-core. Untuk kamera belakangnya itu 13 megapiksel dan kamera depannya 5 megapiksel. Untuk baterainya cukup besar ya, di angka 4100 mAh. Untuk layarnya itu sebesar 5 inci dan HP ini sudah dilengkapi dengan fingerprint sensor. Nah, untuk yang saya akan unboxing kali ini, RAM-nya itu sebesar 3 GB dengan storage 32 GB dan berwarna hitam. Oke, biar nggak penasaran, langsung saja kita buka boxnya dan kita lihat lebih dalam. Nah, ini dia unitnya ya. Nah, kalau kita lihat sekilas ini bodinya masih mulus sekali. Kita taruh dulu dan kita coba cek kelengkapannya. Kita dapat buku kayak buku petunjuk ya sama buku garansi tapi menggunakan bahasa Cina. Lalu ada kabel chargernya, masih menggunakan micro USB. Dan ada adapter chargernya juga. Ini sih pastinya bukan ori ya, karena adapter chargernya ringan sekali. Dan untuk outputnya itu sebesar 5 volt 2 ampere, jadi cuma 10 watt. Dan terakhir dapat SIM ejectornya. Kita rapikan dulu yang ini dan kita bahas unitnya. Oke, ini dia Redmi 4X ya. Kita cek dulu kondisi fisiknya. Kelihatannya sih masih mulus sekali ya, bahkan tidak ada baret sedikit pun. Dan kameranya juga halus. Nah, di bagian depannya masih ada plastiknya, coba kita kletek dulu. Wow. Layarnya berukuran 5 inci ya, jadi mungkin kerasa agak kecil kalau kita gunakan di tahun ini. Nah, pada bagian atas layarnya itu ada earpiece, lalu ada kamera depan yang beresolusi 5 megapiksel. Nah, di bagian atasnya ada lubang jack 3,5, lalu ada sensor infrarednya juga. Kalau Xiaomi zaman dulu itu biasanya bisa digunakan untuk remote TV ya. Nah, pada bagian samping kanan itu ada tombol volume up and down dan ada tombol powernya.
pada bagian samping kiri itu ada SIM tray-nya. Nanti kita coba cek apakah sudah menggunakan triple slot atau masih menggunakan hybrid. Nah, pada bagian bawah itu ada lubang charger dan juga lubang speakernya. Nah, di bagian belakang ada kamera belakang yang beresolusi 13 megapiksel dan sudah dilengkapi dengan LED flash. Nah, dan di tengah ada sensor fingerprint-nya juga. Oke, kita coba cek untuk SIM tray-nya. Nah, untuk SIM tray-nya ternyata masih menggunakan hybrid ya. Oke, langsung saja kita coba hidupkan HP-nya. Nah, dan HP-nya sudah hidup. Sekarang saya akan coba setting-setting dulu. Oke, ini dia tampilan awal dari Xiaomi Redmi 4X ya. Ini masih ciri khas sekali tampilan MIUI-nya. Dan coba kita cek versi MIUI dan versi Android-nya. Nah, versi Android-nya itu masih versi 6, jadi masih marshmallow. Dan untuk versi MIUI-nya itu masih menggunakan versi 8. Kalau keterangannya sih di deskripsinya itu katanya masih bisa di-upgrade sampai MIUI 11. Coba kita lihat apakah ada pembaruan. Nah, ternyata ada ya, ada pembaruan MIUI versi 8.5.2.0. Nah, dan sekarang saya coba buka AIDA 64 untuk melihat spesifikasinya lebih jelas. Nah, untuk nama perangkatnya Xiaomi Redmi 4X. Untuk RAM-nya itu 3 GB dan sekarang tersedia lagi 1400-an ya. Ini saya sudah install beberapa aplikasi. Dan untuk memori internalnya itu 32 GB dan yang tersedia lagi 21 GB. Nah, untuk versi Bluetooth-nya itu masih menggunakan versi 4.2. Untuk SoC-nya atau chipsetnya menggunakan Qualcomm Snapdragon 435 dengan kecepatan 28 nanometer ya. Nah, untuk layarnya resolusinya itu mentok di 720p dan untuk layarnya menggunakan IPS LCD. Ukuran layarnya 5 inci dan kepadatan pikselnya itu 294 dpi. Nah, ini saya sudah pasangkan kartu ya, kartu Telkomsel. Untuk baterainya itu cukup besar di angka 4100 mAh. Dan ini versi Android-nya yang tadi versi 6 dan versi MIUI-nya itu versi 8. Oke, untuk kameranya, kamera belakangnya itu 13 megapiksel ya. Untuk resolusi videonya itu 8,8 megapiksel. Nah, untuk kamera depannya itu 5 megapiksel dan resolusi videonya 2,1 megapiksel. Oke, dan sekarang saya coba buka Antutu benchmark untuk lihat skor Antutunya. Nah, skor Antutunya itu sekitaran 75 ribuan ya. Nah, dan ini dia skor lengkapnya. CPU-nya sekitar 30 ribuan dan GPU-nya sekitar 10 ribuan. Kita coba uji LCD-nya. Warna merah, warna biru, warna hijau, warna kuning, warna hitamnya, terus warna putih.
Kita coba uji multitouch-nya. Apakah sudah bisa 10 sentuhan? Nah, ini baru 5 sentuhan ya. Kayaknya sih ini udah bisa 10 sentuhan. Nah, kita coba uji bila warnanya. Oke. Warnanya masih cukup oke ya. Nah, ini untuk skala abu-abunya. Kita coba uji untuk touchscreen-nya ya. Oke, touchscreen-nya masih bagus. Ini tidak ada patah-patahnya. Jadi HP Refabish masih oke banget. Nah, sekarang kita coba aktifkan sidik jarinya atau fingerprint-nya ya. Nah, kita coba tambah sidik jari. Sidik jarinya lumayan cepat ya. Selesai. Kita coba. Oke, sidik jarinya masih aman. Masih lumayan cepat ya. Nah, sekarang kita coba tes untuk kameranya. Nah, hasil kameranya sih masih lumayan oke lah ya. Harga 700 ribuan. Nah, ini untuk fotonya. Untuk modenya ada beberapa mode seperti panorama. Dan kita coba lihat untuk videonya. Oke, untuk videonya modenya cuma ada selang waktu saja. Dan untuk kualitas videonya itu oke, sudah bisa sampai Full HD. Nah, nanti saya akan lampirkan beberapa contoh foto dan video yang dihasilkan oleh Xiaomi Redmi 4X ini. Oke, mungkin sekian video saya kali ini, dan kesimpulannya adalah HP di harga 700 ribuan menurut saya sih ini masih worth it ya untuk kita gunakan di tahun ini, karena memiliki baterai yang cukup besar di angka 4100 mAh. Chipsetnya juga masih lumayan oke untuk keseharian, misalnya untuk bermain sosmed. Tapi untuk media hiburan seperti bermain game, mungkin saya sarankan untuk game-game ringan saja, karena untuk game-game berat kemungkinan HP-nya akan cepat panas ataupun gamenya akan nge-lag. Nah, buat kalian yang berminat untuk membeli HP ini, untuk link pembeliannya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe channel ini. Sekian dari saya, see you and bye-bye.